Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Rizka Apifah dari kelas 1B S1 Keperawatan dengan nomor induk mahasiswa C2114201044 akan menjelaskan materi tentang iman dan pengaruhnya dalam kehidupan. Pembahasannya meliputi hakikat iman, hubungan iman, ilmu dan amal, karakteristik dan sifat orang yang beriman, dan yang terakhir, hal-hal yang dapat merusak dan meniadakan iman sebagai tugas mata kuliah agama. Materi yang pertama yaitu hakikat iman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Anfal ayat 2-4, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang jika disebut nama Allah, bergemetarlah hati mereka. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka karenanya, dan kepada Tuhanlah mereka bertawakal, yaitu orang-orang yang mendirikan sholat dan yang menafkahkan sebagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka. Itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Dalam ayat pertama, Allah menyebutkan orang-orang yang lembut hatinya dan takut kepada Allah ketika namanya disebut. Keyakinan mereka bertambah dengan mendengar ayat-ayat Allah. Mereka tidak mengharapkan kepada selainnya, tidak menyerahkan hati mereka kecuali kepadanya, tidak pula meminta hajat kecuali kepadanya. Mereka mengetahui Dialah semata yang mengatur kerajaannya tanpa ada sekutu. Mereka menjaga pelaksanaan seluruh ibadah fardu dengan memenuhi syarat rukun dan sunnahnya. Mereka adalah orang mukmin yang benar-benar beriman. Allah menjanjikan mereka derajat yang tinggi di sisinya, sebagaimana mereka juga memperoleh pahala dan ampunannya. Kemudian ayat yang kedua dalam Quran Surat Al-Anfal ayat 74, yang artinya, dan orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad pada jalan Allah, dan orang-orang yang memberi tempat kediaman dan memberi pertolongan kepada orang-orang muhajirin, mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka memperoleh ampunan dan rizki yang mulia. Nah, dalam ayat yang kedua, Allah menyifati para sahabat Rasulullah SAW, baik muhajirin maupun ansor, dengan iman yang sebenar-benarnya, karena iman mereka yang kokoh dan amal perbuatan mereka yang menjadi buah dari iman tersebut. Telah kita ketahui bersama, lafaz iman baik secara bahasa maupun menurut istilah, sebagaimana kita juga mengetahui bahwa mazhab Ahlussunnah wal Jamaah memasukkan amal ke dalam makna iman, dan bahwa iman itu bisa bertambah juga bisa berkurang. Materi yang kedua yaitu hubungan iman, ilmu, dan amal. Fenomena ini banyak mengelirukan segolongan kita yang kadangkala terperangkap dalam himpitan kalam-kalam yang coba membawa suatu motif tertentu. Iman, ilmu, dan amal, sebuah trilogi yang tidak dapat dipisahkan, saling terkait. Iman tanpa ilmu sesat, ilmu tanpa amal sesat, dan amal tanpa ilmu taklid. Secara susunannya, kadangkala ia terlalu dipertikai akan kepentingan untuk menyusunnya. Ada yang menyatakan ilmu itu dahulu daripada iman, dan ada juga yang menyatakan iman dahulu daripada amal. Apapun itu, yang pasti ketiga ini berkaitan antara satu sama lain. Ilmu sesuatu yang sering diutamakan, tidak dipelihara dengan baik. Kadang ilmu hanya dijadikan sesuatu yang nisbi, ada tapi tidak ada, atau tidak ada tetapi ada. Tetapi yang pasti adalah ilmu itu satu kewajiban yang tidak boleh dipertikai karena terdapat bukti dan dalil yang pasti semua mengetahuinya. Iman pula melahirkan penyaksian mata hati atau musyahadah terhadap ketuhanan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
pada setiap pandangan kepada segala perkara. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 136 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetapkanlah iman kamu kepada Allah dan Rasul-Nya. Ayat di atas ditujukan kepada orang yang sudah beriman. Mereka sudah beriman tetapi masih digesa supaya beriman. Iman pada tahap permulaan berdasarkan dalil-dalil dan pembuktian. Kemudian mereka diajak pula kepada iman dengan penyaksian mata hati, menyaksikan rububiyah yang tidak pernah berpisah dengan ubudiyah. Tanpa penyaksian terhadap rububiyah, segala amal tidak berguna karena orang yang beramal menisbahkan amal itu kepada dirinya sendiri. Iman merupakan penentu sah sesuatu amalan seorang hamba yang mengaku iman kepada Allah. Amal merupakan satu aplikasi yang hasil dari gabungan ilmu dan iman. Karena kebenaran iman dapat dilihat amal soleh seseorang. Allah bersumpah sesungguhnya manusia itu rugi andai beriman tanpa beramal. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Asr ayat 1-3 yang artinya, demi masa sesungguhnya manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Tentang hubungan antara iman, ilmu, dan amal, demikian sabdanya, Allah tidak menerima iman tanpa amal perbuatan dan tidak pula menerima amal perbuatan tanpa iman. Kemudian dijelaskan pula bahwa menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Selanjutnya, suatu ketika seorang sahabat berkata bahwasanya ia pernah bertanya, wahai Rasulullah, amalan-amalan apakah yang seharusnya dilakukan oleh orang-orang? Beliau menjawab, masing-masing dimudahkan kepada suatu yang diciptakan untuknya. Barang siapa yang mengamalkan apa yang diketahuinya, niscaya Allah mewariskan kepadanya ilmu yang belum diketahuinya. Ilmu pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa taala adalah penyambung antara keimanannya dengan amalan-amalan manusia di muka bumi ini. Sebagaimana kaidah pengaliran iman yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, bahwasanya iman adalah sebuah tasdik bil qalbi yang diikrarkan bil lisan dan diamalkan bil arkan. Dengan itu dapat disimpulkan bahwa kita jangan memisah ketiga komponen tersebut karena pemisahan setiap komponen menjadikan Islam itu janggal atau susah dan sukar. Materi yang ketiga yaitu karakteristik dan sifat orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala telah menggambarkan di dalam Al-Qur'an tentang beberapa ciri orang yang bertakwa. Di antaranya dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 2-5 yang artinya, yaitu mereka yang beriman kepada perkara-perkara yang gaib, yang mendirikan sholat dan menafkahi sebagian rizkinya yang kami anugerahkan kepada mereka, dan mereka yang beriman dengan kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, serta mereka meyakini akan adanya kehidupan akhirat. Mereka itulah yang mendapat petunjuk dari Tuhan mereka, dan merekalah orang-orang yang beroleh kejayaan. Berdasarkan ayat tadi dapat kita fahami bahwa di antara sifat-sifat orang yang bertakwa yang ada hubungannya dengan keimanan dan amal ibadah adalah yang pertama, beriman dengan perkara gaib, yaitu percaya kepada perkara-perkara yang telah diberitahu oleh Allah melalui Rasul-Nya, di mana perkara-perkara tersebut tidak mampu difikirkan oleh akal dan panca indera manusia, seperti zat Allah Azza wa Jalla
alam akhirat, malaikat, surga, neraka, alam kubur, dan lain-lain lagi. Yang kedua, mendirikan sholat. Dalam arti kata yang sebenarnya, dengan memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat sahnya, termasuk mendirikannya dengan penuh kekhusyuan. Yang ketiga, menafkahkan sebagian rizki yang Allah telah anugerahkan. Dalam bentuk zakat wajib atau zakat mal kepada kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir, kepada orang-orang yang meminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba-hamba sahaya. Materi yang terakhir yaitu hal-hal yang dapat merusak dan meniadakan iman. Di antara keyakinan yang benar tentang iman adalah bahwasanya iman dapat bertambah dan juga dapat berkurang. Bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Pembicaraan tentang masalah iman merupakan salah satu perkara penting yang mendasar, bahkan merupakan dasar akidah seorang muslim. Salah dalam memahami keimanan bisa menyebabkan seseorang terjerumus dalam keharaman, kebid'ahan, bahkan bisa berujung kekafiran. Adapun hal-hal yang dapat mengurangi atau merusak keimanan, diantaranya yang pertama berpaling dari mengenal Allah dan nama-nama serta sifat-sifatnya. Yang kedua, tidak mau memperhatikan ayat-ayat kaumiyah dan syariah. Yang ketiga, sedikitnya amal solih. Dan yang terakhir, melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dapat kita kesimpulan dari materi yang tadi adalah orang-orang yang beriman sesungguhnya adalah orang-orang yang lembut hatinya dan takut kepada Allah ketika namanya disebut. Keyakinan mereka bertambah dengan mendengar ayat-ayat Allah. Mereka tidak mengharapkan kepada selainnya, tidak menyerahkan hati mereka kecuali kepadanya, tidak pula meminta hajat kecuali kepadanya. Orang-orang beriman menjaga pelaksanaan seluruh ibadah fardu dengan memenuhi syarat rukun dan sunnahnya. Keimanan seseorang dapat bertambah karena bertambahnya amal solih dan keyakinan, dan berkurang karena berkurangnya hal tersebut. Iman mempunyai hubungan yang sangat erat dengan ilmu dan amal. Dapat dikatakan ilmu tanpa amal, iman tanpa ilmu sesat, ilmu tanpa amal sesat, amal tanpa ilmu taklid. Secara susunannya, kadangkala ia terlalu dipertikai akan kepentingan untuk menyusunnya. Ada yang menyatakan ilmu itu dahulu daripada iman, dan ada juga yang menyatakan iman dahulu daripada amal. Apapun itu, yang pasti ketiga ini berkaitan sangat erat satu sama lain. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.